Nama saya Dedi Andre Nardiansyah. Saya akan mencoba membuat tutorial topologi ini. Kita konfigurasikan menggunakan protokol RIP dan OSPF. Kita memiliki 4 buah router bertipe 2811 ya. Dan di dalam router ini kita menambahkan interface yaitu NM4A/H untuk menambahkan 4 buah serial connection pada tiap masing-masing 4 router ini. Kemudian ada 2 buah end device yaitu bertipe PC dengan interface fast Ethernet. Kita mulai saja. Nah, di sini sudah ada keterangannya untuk connectionnya dan berapa IP yang akan saya pilih. Setelah itu kita akan masuk ke konfigurasi router 1. Masuk enable, masuk ke konfigurasi, dan masuk ke interface fast Ethernet. Fast Ethernet 0/0. Kita setting IP address-nya. Ini 192.168. Aktifkan shutdown. Setelah kita keluar, kemudian kita masuk lagi ke interface serial 1/0. Interface serial 1/0. Kita setting IP address-nya 192 dengan netmask sekian, default ya. Tekan shutdown, exit. Kemudian masuk ke router IP-nya, router RIP maksud saya. Setting network-nya 192.168. Network-nya lagi, kita exit lagi, kemudian masuk ke router OSPF. Kita setting network-nya dengan netmask sekian di area ke 0. Kita exit lagi. Sudah selesai, kita close window terminalnya. Dan kita lihat di sini ada perbedaan yang muncul. Ketika kita sudah mengaktifkan koneksinya, di sini akan muncul titik hijau yang tandanya koneksi sudah bisa berjalan di router pertama dan end device PC1. Sedangkan nilainya masih berwarna merah, yang artinya belum berjalan. Kemudian setelah itu kita setting di router kedua. Router kedua memiliki sambungan atau koneksi ke serial 1/0, serial 1/1 ke router 3, dan serial 1/2 ke router 4. Masuk ke konfigurasi, masuk ke interface serial 1/0, setting IP address-nya. Aktifkan shutdown, dan exit. Dan kita masuk ke interface serial 1/1, setting IP address-nya.
dengan netmask sekian. Aktifkan no shutdown. Kemudian masuk lagi ke interface serial 1/2, setting IP address-nya 192.168.4.1 dengan netmask default. Aktifkan no shutdown. Exit. Dan kita masuk ke router rate-nya. Setting network ketiga si koneksi tadi, karena ketiga-tiganya memiliki koneksi serial, jadi networknya dalam network rate-nya harus disetting, dan router SPF-nya juga harus disetting. Kali 3.0 exit, kemudian masuk lagi ke router SPF satunya, setting lagi networknya. Di area ke 0. Dan setelah itu exit lagi. Di sini koneksinya sudah berjalan. Kenapa yang di sini belum? Karena konfigurasi router 3 dan router 4 belum dilakukan. Setelah router 1 dan router 2 selesai dikonfigurasi, kemudian kita masuk ke router 3 yang memiliki dua koneksi ke serial 1/1 dan 1/3 di router keempat. Kita masuk. Masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian masuk ke interface serial 1/3. 1/3 adalah ke sini, ke router keempat. Kita setting IP address-nya. Dan netmask default-nya. Aktifkan shutdown. Exit. Setelah itu kita masuk ke interface serial 1/1. Kita setting IP address-nya 92.168. Aktifkan shutdown. Setelah exit, kita masuk ke router rate-nya. Masuk ke network 192.168. Kita exit, masuk ke router SPF-nya. Setting networknya juga 192.168. Di area ke 0. Lalu exit lagi untuk keluar dari konfigurasi. Setelah kita lihat di sini sudah berjalan koneksinya antara router 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 3, dan 3 ke 2. Untuk mengaktifkan semuanya, terakhir kita setting ke router 4.
yang memiliki tiga koneksi ke serial 1/3, serial 1/2, dan fast Ethernet 0/0 ke end device PC 2. Enable, masuk ke konfigurasi terminal, kemudian masuk ke interface fast Ethernet 0/0, kita setting IP address-nya 192.168.1 dengan subnet mask default. Aktifkan no shutdown. Setelah exit, kita masuk ke interface serial 1/3, kita setting IP address-nya. Aktifkan no shutdown. Setelah itu exit, kemudian masuk lagi ke interface serial 1/2, setting IP address-nya IP address sekian dan subnet mask default. Aktifkan shutdown. Set. Setelah itu kita masuk ke router RIP maksud saya, setting networknya. Setelah exit, masuk ke root SPF 1. Di area 0. Set lagi. Nah, dan kita lihat di sini koneksinya sudah terhubung semua. Tinggal terakhir kita mengkonfigurasikan IP address dan gateway pada end devices ini, ya ini di PC 1 dan PC 2. Nah, kita masuk ke PC 1. Kita lihat di sini di konfigurasi setting kita tulis gateway adalah gerbang, kita tulis sesuai IP koneksi ini ya, di 192.168.2. Setelah itu pada fast Ethernet-nya kita setting IP sekian, 100 dengan lupa sekian. Setelah on, kita tutup, selesai. Kemudian untuk PC 2, masuk ke konfigurasi setting, kita masukkan gateway-nya 192.168.6.1, kemudian masuk ke fast Ethernet-nya setting 192.168. Setelah ini semua konfigurasi telah dilakukan, kita lihat di sini pointernya sudah berubah warna menjadi warna hijau, yang artinya koneksi sudah bisa berjalan. Coba kita tes. Di sini kita ping dari PC 1 ke router 1, hasilnya sukses. PC 1 ke router 1, hasilnya sukses. Router 1 ke PC 1, hasilnya sukses.
Kemudian router 1 ke router 2 sukses. Router 2 ke router 1 sukses. Router 2 ke router 3 sukses. Router 3 ke router 2 sukses juga. Router 3 ke router 4 sukses. Router 4 ke router 3 sukses. Router 2 ke router 4 sukses. Router 4 ke router 2 sukses. Router 4 ke PC 2. Oh, ada yang salah, ada yang fail di sini. Coba kita lihat konfigurasinya. Oh ya, ada yang salah. Coba kita ganti gateway-nya, kita ganti 6.2. Connectivity Ethernet-nya up. Coba kita lakukan lagi. PC 2 ke router 4 sukses. Router 4 sukses ya. Setelah kita benahi tadi sukses ternyata. Kemudian ya, yang paling akhir adalah kita akan mengetes ping atau koneksi dari PC 1 ke PC 2 melalui router keempat router ini ya. Dari PC 1 ke PC 2 kita ping, hasilnya sukses. Source PC 1 dan PC 2 dengan type ICMP sukses, dan PC 2 ke PC 1 ya sukses. Itu dia tutorial untuk mengkonfigurasikan protokol RIP dan OSPF pada topologi seperti ini yang menghubungkan dua end devices. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.